Apakah Nabi mencintai kita? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, dia tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Ustaz Abdul Somad tadi begitu datang, tala'al badru alaina min saniyatil wadah. Saya sudah siap-siap mau turun, ternyata terus ke sana. Habis ke sana balik lagi ke sini. Nabi tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Dia tidak disambut dengan marhaban ya nural aini. Dia tidak disambut dengan marhaban jaddal usaini. Mereka menyambutnya dengan lemparan batu, kayu, tulang onta, basah sendalnya karena kakinya terluka karena batu yang terkena ke kakinya. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad sallallahu alaihi, kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, aku ratakan Taif itu dengan tanah, aku ratakan Taif itu dengan bumi. Seandainya sayalah yang menjadi nabi waktu itu, walaupun nggak mungkin namanya Nabi Somad, seandainya saya dilempar batu, dilempar kayu, dilempar tulang, kaki saya berdarah, tiba-tiba datang malaikat Jibril mengatakan, ya Nabi Somad, andai menetes darah kakimu itu ke tanah, kuratakan mereka dengan tanah. Langsung saya injakkan ke tanah. Apa yang dilakukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengusap kakinya supaya darah itu tidak menetes. Kenapa? Karena cinta, karena sayang, karena kasih. Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW sudah sampaikah cinta kita? Kalau buat baik sama orang baik biasa, kalau membalas kebaikan orang dengan kebaikan biasa, tapi membalas lemparan orang dengan rahmat dan kasih sayang itu hanya ada pada diri Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kasih sayangnya itu 100, kita dapat 0,01 saja, kita sudah menjadi orang yang pencinta kedatangan kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kemudian datang malakul jibal, malaikat jibal, bukit-bukit. Datang malakul jibal, ya Muhammad sallallahu alaihi, tunjukkan 2 bukit yang paling besar di kota Makkah. Pertama Jabal Abi Qubais, yang kedua Jabal Qu'ayqi'an. Aku akan cabut, akan aku timpakan ke Taif, mati mereka semua. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengangkat tangannya, Ilahi, wahai Tuhanku, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, aku terhina di hadapan manusia, anta rabbul mustad'afin, engkau Rabb, Tuhan, pencipta, pemberi rezeki, pemelihara orang-orang yang lemah. Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka, orang-orang yang menyembahmu dan tidak akan mempersekutukanmu dengan apapun. Apakah doa Nabi dikabulkan Allah? Ya. 100% penduduk Taif sekarang muslim. Nenek moyangnya dulu melempar Nabi, menganiaya Nabi, menzolimi Nabi, membuat kaki Nabi berdarah, tapi kemudian Nabi tidak menyalahkan anak cucunya. Kita sekarang, tetangga salah pasang atap, tetangga salah parkir, yang kita doakan sampai 7 turunan. Bahkan sebelum meninggal, pesannya ketika ditanya, apa pesan bapakmu dulu sebelum meninggal? Tolong kalau nikah, jangan nikahkan anakmu, cucumu, cicitmu, cucutmu dengan tetangga depan. Tapi kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kekurangan kita ini cuma satu. Kurang apa?
kurang cinta. Mudah-mudahan dengan maulid ini bertambah kecintaan kita kepada Nabi, lalu melimpah cinta itu ke dalam hati kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang laki-laki membawa seekor kambing. Lalu kambing itu dia seret. Setelah dia seret, dia jatuhkan ke tanah. Setelah dia jatuhkan ke tanah, dia ambil pisau. Dia asah itu pisau di depan mata kambing. Bayangkan cemasnya kambing melihat mata pisau. Kedua mata saling bertatapan, mata kambing dan mata pisau. Nabi melihat. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kamu mau membuat kambing ini mati berkali-kali? Kalau kasih sayang kepada manusia biasa, tapi kasih sayang kepada kambing. Jadi Nabi itu bukan hanya sekedar berperi kemanusiaan, tapi juga berperi perkambingan. Tapi jangan gara-gara ini, ala Ustaz Somad ini ngomong-ngomong kambing. Tadi saya lihat dia makan sate kambing, dia makan gulai kambing. Saya tidak menyakiti kambing, tapi kalau kambing sudah dimasak haram disia-siakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Yang mau kita kaji ini bukan masalah makan daging kambing. Yang mau kita kaji adalah bahwa cinta kepada makhluk Allah tidak hanya manusia, kambing. Maka kata Nabi, jangan kamu buat kambing ini mati berkali-kali. Makanya kalau nyembelih kambing matanya ditutup. Kalau menyembelih kambing ngasah pisaunya di belakang. Maka kata Nabi, keluarlah hadisnya, idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan pisau yang tajam. Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan buat binatangnya mati tenang. Ini hanya ada pada ajaran Islam. Sekarang coba periksa rumah potong yang cerita teman saya, kawan saya, sahabat saya masuk ke dalam rumah potong hewan RPH. Ternyata ada hewan sapi, kerbau, kambing, lembu yang matinya karena disiram air. Diambil selang, dihidupkan keran, dimasukkan ke mulutnya sampai tersedak. Kenapa tidak disembelih? Supaya dagingnya berat karena darah campur dengan daging dengan air. Namanya daging sapi gerobokan, bercampur semua. Dimakan sapinya, dan setelah dimakan kena penyakit namanya medco, med gila, ko sapi, sapi gila. Padahal ajaran Islam sudah mengajarkan sembelih dengan baik, bakterinya, racunnya, kumannya keluar. Karena semua bakteri, kuman ada dalam darah. Setelah darahnya keluar, masaknya juga matang, betul-betul matang. Kenapa orang barat, Eropa, Amerika, Jepang, Korea kena penyakit medco? Sapinya tidak dipotong, sapinya cuman di strum listrik. Namanya apa namanya ya? Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar. Dia hanya ditembakkan ke kening, nanti sapinya jadi bodoh. Tolong ibu jangan pakai ini untuk menembak suami. Kalau skalanya sampai 8 mati. Tapi kalau skalanya 7, tembak otak kecilnya, sapinya cuma bodoh. Ini kalau dipakai ke suami, ini modelnya. Papa, saya mau arisan, pel lantai, ganti pempes anak, dah apa-apa. Nah itu kalau ada yang model begitu, ini udah kena stunning. Sapinya tidak disembelih, hanya ditembak otak kecilnya, disetrum listrik, mati. Dagingnya nyampur dengan darah, darahnya kuman bakteri, dipotong kecil-kecil, diletakkan di atas api, enggak matang, bolak-balik barbecue. Begitu dimakan selesai, langsung kumat gila sapi.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu Nabi sudah mengajarkan berperi, persapian, perkambingan, perkebauan, perontaan. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana dengan bunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Tidur siang di bawah pohon kelapa, datang lalat terbang mencari tempat landing. Dia lihat ada airport, dia pun mendarat. Lalu kemudian sakit hati, tangkap lalat. Kamu yang sudah mengganggu saya, hari ini copot sayapnya satu, besok copot satu lagi, copot kakinya. Tidak boleh menyakiti binatang. Kata Nabi, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Sekali pukul mati. Tapi jangan ini diterapkan ke manusia. Kenapa kamu bunuh dia? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau bunuh, bunuhlah dengan baik. Siapa yang ngomong begitu? Ustaz Abdul Somad. Ini rekamannya. Saya masuk juga ke dalam. Tapi insya Allah ceramah saya ini tidak bisa dipotong-potong. Kenapa? Karena diupload khusus di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika engkau sedang sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang dua yang hitam. Apa dia? As-su'ban, al-af'a, ular. Datang ular. Gimana cara kita membunuhnya? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut kecuali darurat. Ular ini pukullah sampai mati. Jangan pukul sekali, habis kita dimakannya. Kita cari makan, dia cari makan juga. Tergantung siapa duluan. Sama-sama baca Allahumma barik lana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi al-aqrab, kalajengking. Kalajengking kelihatan, pukul, bunuh sampai mati. Jangan cabut dulu tangan kanannya, habis itu tangan kirinya, habis itu ekor belakangnya. Memang agama Islam ini cintanya tidak hanya kepada manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan agama Islam mengajarkan cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, biasa. Tapi cinta sampai merambah dunia perhewanan, yang memperdulikan makhluk serangga melata tak berkaki di atas dunia. Ini adalah ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Taif, selesai dari Taif balik ke Makkah, lalu kemudian beliau pun hijrah sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alil lahida ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril mumar ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairana. Min padahal rasanya kami belum pernah latihan. Memang kalau sudah sehati ini, apa yang menyatukan kami? Yang main hadrah dari Pulau Madura, yang melantunkan sholawat dari Pulau Sumatera. Yang menyatukan kami satu, apa? Hati. Kalau sudah satu hati, walau beda suku, beda bahasa, tapi kalau sudah berbeda hati, apalah maknanya sekasur dua mimpi.
Betul. Kenapa tiba-tiba dekat Kiai Haji Zawawi Imron ini kok jadi puitis terus saya malam ini ya? Mudah-mudahan ilmu beliau menular ke saya insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalat dapat cintanya Nabi. Kalajengking dapat sayangnya Nabi. Kambing dapat rahmatnya Nabi. Lalu bagaimana dengan pohon-pohon kayu ini? Ustadz, ada kecemasan nggak malam ini? Nggak ada. Insya Allah Allah melindungi kita semua insya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Tolong jangan digoncang batang. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ambil golok, dia potong pohon sidir. Pohon sidir adalah pohon bidara yang tumbuh di tengah gurun, daunnya lebat. Tiba-tiba datang seekor unta bernaung, mungkin ada musafir yang kepanasan, berhenti sejenak, datang orang dengan kampaknya dia potong. Apa kata Nabi? Sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Dosa itu bukan cuma nggak sholat, dosa itu bukan cuma nggak puasa, tapi juga merusak alam semesta. Makanya saya belum pernah sholat istisqa sekalipun. Tapi jangan diikut saya, tolong jangan diikut. Setiap kali datang asap, setiap kali datang panas, lalu diajak semua sholat istisqa, saya nggak mau. Kenapa? Karena yang bakar hutan ikut sholat, malah nangisnya lebih kuat. Ya Allah, orang dia yang bakar. Terus kenapa Ustaz nggak mau? Kalau saya imamnya, saya khotibnya, pas giliran hujan nggak turun, yang disalahkan saya. Pas giliran hujannya turun, langsung dia ngaku, saya nangisnya paling kuat kemarin. Saudara yang dimuliakan Allah, yang ini jangan diikut saya. Tolong nanti kalau ada sholat istisqa minta hujan, ikut aghithna, 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 turunkan hujan kepada kami ya Allah. Zaharal fasadu fil barri, sudah tampak kerusakan di atas muka bumi, di lautan, wal bahri, fil barri daratan, wal bahri lautan, bima kasabat aidin nas, akibat ulah-ulah tangan jahat manusia. Tapi di Pulau Madura kemarin saya dibawa oleh Kiai Ahmad Fauzi Tijani naik ke atas, kami melihat ke bawah, hijau cantik. Kenapa? Musim hujan. Di sini alam terjaga, air-airnya disimpan, hasil padi disimpan untuk persiapan musim kemarau. Sesuaikan dengan cuaca. Cuaca yang panas ini yang tumbuh cocoknya apa? Garam dengan tembakau. Tanaman terjaga, terpelihara. Kalau beli buah kapulaga, jangan dicampur dengan jamu. Pohon kayu aja dia jaga, apalagi kamu. Boleh untuk update status besok pagi. Tahu Ustaz Somad ini muji-muji aja. Kalau nggak percaya, lihatlah pentas malam ini. Betapa sulitnya mereka menanam bunga-bunga yang sudah berkumbung, mekar, mewangi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, apa lagunya kalau mau mati itu? Setengah nafasku pergi, sesak nafas. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, tapi di tanganmu ada bibit korma. Fasilah itu anak korma. Falyaghrisha, tanamkan. Kenapa kita disuruh menanam korma? Kita bukan orang yang akan menikmati korma. Korma tumbuh 3-5 tahun baru berbuah. Ngapain kita tanam? Kita sudah mau mati. Kita meninggalkan warisan untuk anak cucu kita. Mereka bernaung di bawah daunnya, mereka makan buahnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, mengalir ke makam kita karena kasih sayang. Malam ini yang kita peringati ini orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal? Orang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal
bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini, sementara orang hidup malah membuat orang yang ngumpul menjadi tercerai-berai dan berkelahi. Kira-kira lebih manfaat hidup atau mati? Mati. Pejabat, orang kaya, konglomerat membuat acara open house, open terbuka, house rumah, open house rumahnya terbuka, nggak ada orang mau datang, lalat pun nggak mampir. Kenapa? Karena disemprot racun. Kenapa orang tidak mau datang? Open house, close heart. Rumah terbuka, hati terkunci. Maka kita mesti membuka hati. Saya yakin dan percaya semua panitia yang sudah bersusah payah memasang pentasnya. Ustaz tahu ini pentas susah payah tahu dari mana? Pagi tadi kami lewat. Pagi tadi kan lewat acara peletakan batu pertama. Ini bunga belum ada. Saya lihat pentas ini. Tadi dikasih tahu sama Kiai. Nanti Ustaz Somad malam kita acara di sini. Dalam hati saya, ini selesai apa enggak ini pentasnya? Ternyata Masya Allah, jangan-jangan ada bantuan dari alam gaib menyelesaikan ini. Nggak boleh suuzon Ustaz Abdul Somad yang berkeringat, yang bersusah payah. Mereka melakukan ini, mereka nggak tampil ke depan, foto mereka nggak ada. Mereka yang melakukan ini semua tidak ada diundang untuk berikan kata sambutan. Ada protokol tadi manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang pentas. Nggak ada. Tapi mereka tersenyum dari balik layar. Entah di mana mereka berada. Mereka tersenyum puas. Itu semua karena cinta. Jadi kalau hidup ini bermasalah, tanya kepada hati kita, lubuk hati yang paling dalam. Ketika mata bertatap, tangan bersentuhan, tidak ada bahasa yang paling fasih untuk mengungkapkan cinta kecuali air mata. Itu bukan dari saya ngopi dari Kiai tadi. Tadi beliau duduk bilang ke saya, Ustaz Abdul Somad, ketika orang sudah jatuh cinta bertemu, tidak ada bahasa yang paling fasih kecuali air mata. Ini kalau sampai seminggu saya jalan sama Kiai ceramah, saya cinta terus. Kita ini ada di alam ini karena cinta. Coba kalau bapak sama ibu kita kelahi terus, ada kita di alam ini? Enggak ada. Laki-laki perempuan beda, tapi apa yang membuat mereka bersatu? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa beda mawaddah dengan rahmah? Mawaddah itu fisik, lebih cantik, lebih tinggi, lebih mancung, lebih kaya, lebih ganteng, lebih putih. Tapi kalau rahmah menutupi segala kekurangan. Karena biasanya kalau sudah menikah, itu yang kelihatannya adalah kekurangan, kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih. Dulu wajahnya putih, sekarang rupanya wajahnya putih, lehernya hitam. Pulang-pulang suami mengungkapkan kata-kata yang menusuk tangkai jantung, memutuskan hati. Apa kata dia? Hai zebra. Kalau belum bisa membahagiakan mereka dengan rumah yang mewah, kalau belum bisa membahagiakan mereka dengan mobil yang mahal, paling tidak senangkanlah dia dengan kata-kata yang memanjakan. Oh bidadari surgaku, apa salahnya? Lihatlah cinta Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Kira-kira Aisyah ini apa kata yang paling dia senang? Satu kata, Humairah. Dari kata ahmar, merah. Humairah, orang yang kulitnya ketika kena cahaya matahari putih kemerah-merahan. Senang sekali dia. Satu kata tapi membahagiakan jiwa dan raga. Ya Humairah. Ustaz Somad, ya boleh saya panggil istri saya ya Humairah? Boleh. Pulang dari sini, ya Humairah. Kamu ngejek ya? Kadang suami ini terlalu jujur. Pulang ke rumah dipanggil, ya Hajar Aswad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Muntaqim, maha membalas. Al-Jabbar, yang maha berkuasa. Aziz, perkasa. Zuntiqam, yang memberikan balasan sesuai dengan kejahatan.
Tapi 14 surat dalam Al-Quran ada 14 bismillah, kecuali dalam surat Bara'ah, tapi tetap tergantikan karena ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Belum ada ayat Al-Quran itu dibaca bismillahil muntaqim. Bayangkan ada pecandu narkoba, perzina, perampok, penjahat, dia mau bertobat, tiba-tiba dia buka Quran bismillahil muntaqim, dengan nama Allah yang maha membalas dosa, nggak jadi dia tobat. Tapi ketika dia buka Quran bismillahirrahmanirrahim, kalau mau berbicara dengan Allah solatlah. Kalau mau berbicara dengan Allah solatlah. Karena sedang solat kita sedang berbicara dengan Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi kalau mau Allah berbicara denganmu, maka bacalah Al-Quran. Loh, gimana ceritanya? Karena ketika engkau merasa ditinggalkan, disepelekan, dilecehkan, Allah sedang berkata kepadamu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Istri pergi, suami nggak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Anak menikah, meninggalkan kita sendirian, dia dengan keluarganya. Dulu pintu kita dibukakan, sekarang kita sudah kena post power syndrome. Dulu Pak Ustadz, suami saya itu galak ketika dia masih bekerja, marah-marah. Sekarang dia sudah diam aja. Kenapa? Stroke. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakit. Nah, akhirnya kita berada dalam kesendirian, sunyi di tengah keramaian, hiruk pikuk kota, tapi kita berada di tengah kesunyian, menyendiri. Siapa kawan bicara kita? Kita sedang berbicara kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Bukan punya aku, itu milikmu ya Allah. Dan ketika kita sholat di masjid, ternyata Allah berkata-kata kepada kita melalui lidah imam. Apa kata imam? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu anak yatim, ayahmu tidak ada, engkau susah, Allah melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Engkau kembali ke Mekah, nggak tahu jalan pulang, Allah menunjukkan jalan. Wa wajadaka ilam fa'ana. Dulu engkau susah, dulu engkau miskin, dulu engkau fakir, fa'ana. Allah memberikan engkau kecukupan. Maka paling tidak fahami surat-surat pendek untuk menolong kita dekat kepada Allah. Hati terasa sempit. Kenapa sempit hati? Karena dendam, kesumat, marah, kecewa, sakit hati. Tapi ketika mendengar imam baca ayat alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, aku angkat bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini membebani pundakmu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, dua kali diulang. Di dalam kesulitanmu ada kemudahan, di dalam kepayahanmu ada kemudahan. Alhamdulillah.